Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kelompok kita pada sore hari ini. Dan dalam 15 menit atau 30 menit ke depan, kira-kira ya, kita akan berdiskusi mengenai interest group atau kelompok kepentingan di Amerika Serikat. Oke, saya Anggita Wulandari selaku moderator. Pertama-tama akan menjelaskan bagaimana mekanisme diskusi ini akan berlangsung. Oke, jadi nanti setelah saya membuka diskusi, saya akan memaparkan beberapa prakata mengenai interest group atau kelompok kepentingan secara umum. Dan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa masing-masing dari kita itu udah harus mempelajari materi ini, jadi ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dan diskusikan bersama dalam forum ini terkait kelompok kepentingan di Amerika Serikat. Terus nanti kita juga bakal membandingkannya dengan kelompok kepentingan yang ada di negara lain, yaitu di Indonesia. Nanti akan ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. 1 pertanyaan bisa dijawab oleh 2 atau 3 orang. Terus nanti setelah saya bacakan pertanyaannya, teman-teman bisa yang ingin menjawab bisa langsung pakai fitur raise hand atau mungkin langsung open mic juga gak apa-apa. Begitu terus sampai ke pertanyaan yang terakhir. Setelah itu akhir diskusi sebelum penutupan nanti saya akan menyimpulkan diskusi kita secara singkat aja gitu. Oke, langsung saja diskusi ini kita mulai. Oke, kelompok kepentingan di Amerika Serikat. Pertama-tama nih kita perlu tahu dulu apa sih kelompok kepentingan itu ya kan, konsepnya kayak gimana, terus ranahnya itu dia di mana gitu. Nah, kalau secara umum kelompok kepentingan itu merupakan sekelompok orang yang mempunyai misi, kepercayaan, serta tindakan yang sama gitu untuk membangun diri demi melindungi dan mengupayakan kepentingan dari kelompok itu gitu. Nah, kelompok kepentingan ini lazimnya itu berkutat dalam ranah politik itu. Spektrumnya itu dominan di ranah politik. Dan kelompok kepentingan ini pada dasarnya itu bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik dan mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya itu gitu. Nah, kelompok kepentingan ini mungkin kalau dipahami itu agak serupa dengan partai politik ya. Cuman kalau partai politik itu punya tujuan yang lebih kompleks gitu kalau dibandingkan dengan kelompok kepentingan. Kalau parpol itu kayak lebih terlembaga lagi, jadi nggak semudah itu untuk bubar gitu. Kalau kelompok kepentingan itu biasanya mudah dibubarkan kapan saja gitu. Nah, dalam diskusi kita sore ini, kita akan mencari tahu seperti apa sih kelompok kepentingan yang ada di Amerika Serikat, terus bagaimana pengaruhnya kelompok kepentingan itu terhadap pemerintah Amerika Serikat, khususnya dalam membuat kebijakan-kebijakannya gitu. Oke, selanjutnya akan saya mulai sesi diskusi tanya jawabnya ya. Di sini saya sudah ada 3 pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, itu apa kelebihan dan kekurangan model interest group di Amerika Serikat dan di Indonesia? Untuk yang mau menjawab dan berdiskusi, silakan langsung open mic aja. Siapa dulu? Monggo. Mungkin Tawang mau jelasin nggak? Mau jawab? Boleh saya mencoba untuk menjawab yang pertanyaan yang pertama tadi. Sebelumnya kedengaran nggak suaranya? Dengeran. Oh, kedengaran. Ya. Tadi kan yang soal pertama itu apa kelebihan dan kekurangan model interest group di Amerika Serikat dan Indonesia ya? Untuk jawaban dari saya sendiri, kelebihan dan kekurangan model interest group yang ada di AS dan Indonesia dapat kita lihat itu dari peran dan aturan yang mengatur model interest group itu sendiri.
Jika kita lihat di Amerika Serikat, terdapat peran yang cukup penting dan aturan undang-undang tersendiri. Dari sini kita dapat lihat kelebihan dan model interest group itu sendiri, seperti AS. Menyampaikan aspirasi dari kelompok tertentu secara sistematik dan sesuai aturan. Hal ini dapat menghidupkan sistem pemerintahan yang didominasi Kongres. Terusnya juga hal ini dapat membuat kolektivitas pendapat antar anggota Kongres dengan masyarakat dan membangun kerjasama antar masyarakat lebih hidup dan transparansi sistem pemerintahan. Sedangkan kekurangannya dapat dilihat seperti terlalu rumitnya aturan yang membuat interest group perlu menempuh proses yang tidak sederhana untuk sekedar menyampaikan informasi saja kepada mereka. Berbeda dengan model di Amerika Serikat, di Indonesia model interest group itu lebih sederhana dan mengalir juga, praktiknya kurang memadai. Dengan model interest group seperti itu menguntungkan dari segi kemudahan, dan interest group itu sendiri menyampaikan pendapatnya dalam pemerintahan dengan proses yang sederhana dan peraturan yang kurang jelas. Hal ini berdampak pada suatu akibat yang mencerminkan sendiri kekurangannya itu, seperti kurangnya kontrol interest group karena tidak ada aturan tertulis, mudahnya interest group dipengaruhi oleh kelompok kepentingan politik parpol lainnya, karena kurangnya transparansi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Tawang atas penjelasannya. Mungkin ada lagi yang mau menjelaskan dan berpendapat mengenai pertanyaan pertama ini, kelebihan dan kekurangan model interest group di Amerika Serikat dan Indonesia. Noval, gimana, mau berpendapat nggak? Iya, Gita, saya mau berpendapat. Ya, ini saya di sini kan ada Kabalia, yaitu Kabalia tidak bisa ikut Google Meet pada kali ini. Nah, terus dia berpesan kepada saya untuk kelebihan dan kekurangan model interest group di Amerika dan di Indonesia. Untuk di Amerika sendiri, kelebihan dari interest group ini yaitu kelompok kepentingan dapat menyediakan sarana untuk mewakili orang dan berfungsi sebagai penghubung antara mereka dan pemerintah. Kemudian untuk kekurangannya sendiri di Amerika ini, adapun kekurangan yang ada di Amerika yaitu perubahan kelompok kepentingan yang didominasi oleh industri tertentu. Sementara yang lain mungkin mencerminkan banyak kepentingan. Misalnya, jumlah lembaga dan kepentingan perusahaan telah meningkat baik di Washington maupun di negara bagian. Kemudian untuk kelebihan model interest group ini di Indonesia, yaitu kelebihannya yaitu kelompok kepentingan di Indonesia dapat menjadi wadah yang menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan, kemudian menyampaikan pada skema politik yang ada. Untuk kekurangannya sendiri di Indonesia yaitu kelompok kepentingan sama-sama memerlukan bukti-bukti untuk membuat argumentasi yang kuat dan bisa diandalkan sehingga layak untuk diajukan kepada para pembuat kebijakan. Ya, jadi seperti itu Anggita untuk mengenai kelebihan dan kekurangan kelompok interest menurut Kabalia. Terima kasih. Oke, sama-sama Noval, terima kasih atas penjelasannya. Tadi menurut saya cukup ya jawabannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya nomor 2, yaitu menurut pendapat kalian nih, apa sih perbandingan interest group di Amerika Serikat dan di Indonesia? Terus model mana yang lebih menguntungkan warga negaranya gitu? Apakah model kelompok kepentingan di Amerika yang terlembaga dengan baik dan dijamin konstitusi, ataukah di Indonesia yang lebih cair gitu? Silakan, siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Oke, Yunita, silakan. Izin berpendapat ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai perbandingan antara kelompok kepentingan yang ada di Amerika Serikat dan Indonesia ini, perbandingan tersebut dapat dilihat melalui cara kerja dari kelompok kepentingan tersebut masing-masing, di mana berdasarkan beberapa sumber bacaannya yang udah aku baca, cara kerja dari kelompok kepentingan yang ada di Amerika Serikat ini dengan cara mengirimkan perwakilan mereka di ibu kota negara bagian dan ke Washington DC untuk memberikan tekanan kepada para anggota Kongres dan para pembuat kebijakan lainnya, di mana mereka ini terlibat dalam lobby yang rutin dilakukan dengan para anggota Kongres, dan mereka ini juga dapat bersaksi dalam sidang Kongres, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok kepentingan yang ada di Amerika Serikat ini dijamin oleh
konstitusi dan diatur oleh pemerintah. Dan kelompok kepentingan di Amerika Serikat ini juga memiliki komite aksi politik yang digunakan sebagai senjata politik khusus bagi mereka ketika mereka melibatkan diri dalam kampanye politik untuk memilih kandidat yang mereka rasa sesuai dengan kepentingan mereka. Dan dalam kelompok kepentingan di AS ini terdapat Iron Triangle yang terkait dengan hubungan antara pelobi dengan pembuat kebijakan, di mana Iron Triangle ini menjadi sebuah bentuk kerjasama antara para pelobi, pembuat kebijakan, dan para kongres untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Dan kelompok kepentingan di Amerika Serikat ini juga dapat memperkuat demokrasi yang ada di Amerika Serikat, karena pemerintah Amerika Serikat pun itu sendiri juga memberikan kesempatan yang luas kepada warga negaranya untuk dapat terlibat dalam pemerintahan, yang mana salah satunya dapat dilakukan melalui kelompok kepentingan ini. Sedangkan kelompok kepentingannya dari Indonesia ini sedikit berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat, yang mana kelompok kepentingan ada di Indonesia ini lebih cair, tidak diatur oleh pemerintah dan lebih mengalir gitu. Dimana karena lebih cair itu, dan yang pasti kepentingan dari kelompok tersebut dan pemerintah itu bertentangan, maka mereka tidak sedikit melakukan lobby ini dengan tidak secara terang-terangan, yang biasanya dilakukan melalui kegiatan investasi yang taktis, sehingga menurut saya lobby yang mereka lakukan ini belum memadai jika dibandingkan dengan kelompok kepentingan yang ada di Amerika Serikat. Dan dalam hal ini, ketika disandingkan dengan pertanyaan model manakah yang lebih menguntungkan warga negara, maka saya berpendapat bahwa model kelompok kepentingan Amerika Serikatlah yang terlembaga dengan baik, yang memiliki dan dijamin oleh konstitusi yang lebih menguntungkan warga negara. Hal tersebut karena jelas bahwa tujuan dari kelompok kepentingan itu sendiri kan mengumpulkan suara atau kepentingan akan dijadikan suatu kepentingan untuk mengaruhi suatu kebijakan, di mana dengan dijaminnya mereka dengan konstitusi, maka jelas akan memiliki kemungkinan lebih besar mereka ini dapat berhasil mempengaruhi kebijakan tersebut. Terlebih lagi di Amerika sendiri itu, seperti yang sudah katakan tadi, terdapat Iron Triangle itu yang dapat menjadi pendorong atau penguat mereka untuk dapat lebih berhasil dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Dan saya juga sempat membaca suatu artikel di mana model kelompok kepentingan di Amerika Serikat ini juga mulai banyak ditiru oleh negara lain, beberapa negara. Mungkin ini pendapatku, mungkin teman-teman lain ada yang punya pendapat lain atau ingin menambahkan, silakan. Oke, terima kasih Yunita atas penjelasannya. Jadi Yunita itu lebih memilih Amerika Serikat untuk model interest group yang lebih menguntungkan warga negaranya gitu ya, Yun. Oke, mungkin dua orang lagi berpendapat mengenai pertanyaan nomor 2 ini. Ya, Rafif, silakan. Oke, aku coba untuk menjawab ya, mengenai model mana yang lebih baik atau lebih menguntungkan bagi warga negara. Nah, kalau menurut pendapat aku ini, baik model dari Amerika Serikat maupun dari Indonesia sama-sama memiliki keuntungan. Nah, kalau aku sendiri tuh susah gitu milih mana yang lebih baik, karena model interest group di setiap negara pastinya berbeda-beda dan mengikuti kebiasaan berpolitik masyarakat dari negara itu sendiri. Baik model dari US yang memang lebih terstruktur atau tertata daripada model dari Indonesia yang lebih cair. Ya mungkin cara itu memang cara yang terbaik bagi negara itu sendiri. Justru mungkin ketika Indonesia menggunakan cara Amerika Serikat mungkin nggak akan cocok gitu. Nah, untuk interest group di Amerika Serikat itu kan telah dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat, di mana dijelaskan bahwa kemampuan individu, kelompok, dan korporasi untuk melobi pemerintah dilindungi oleh hak petisi pada amandemen pertama. Jadi terdapat konstitusional yang melindungi kebebasan dari suatu kelompok untuk menyampaikan tujuan mereka kepada pemerintah. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menjunjung tinggi adanya kebebasan untuk berpendapat bagi setiap warga negara di Amerika Serikat.
Nah, korporasi sendiri juga telah dianggap dalam beberapa keputusan pengadilan, di mana mereka juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara, seperti melobi para pejabat. Nah, itu untuk pendapatku sih. Terima kasih. Oke, sama-sama Rafif untuk pendapatnya. Jadi Rafif ini 50-50 lah ya, karena masing-masing interest group di setiap negara itu pasti beda-beda, ada kelebihannya sendiri, ada kekurangannya sendiri gitu. Ada coraknya sendiri gitu. Dan mungkin Noval mau menambahkan nggak, Val? Atau cukup? Ya oke baik. Saya sendiri ingin menambahkan gitu untuk apa sih kelompok kepentingan apa yang kiranya itu lebih baik antara Indonesia maupun Amerika Serikat. Saya sedikit apa ya bersamaan pendapat seperti Bima, yaitu karena apa ya setiap kelompok kepentingan ini kan mempunyai karakteristik masing-masing di setiap negara, juga keadaan suatu masyarakat setiap negara pun berbeda-beda tergantung dari letak geografisnya dan lain-lain sebagainya. Jadi di Indonesia ini kan kelompok kepentingannya lebih cair, kemudian lebih mudah dan sebagainya. Terus di Amerika ini kan mereka itu lebih terstruktur, kemudian ada lembaga-lembaga apabila mereka ingin menyampaikan suatu pendapat, mereka sudah ada wadahnya, kemudian udah ada terstruktur begitu. Kalau di Indonesia kan kelompok kepentingan kan bisa seperti paguyuban orang merantau di Jakarta, semisal orang Batak yang uh, itu di Jakarta. Nah, mereka kan bisa dikatakan seperti kelompok kepentingan. Namun kan kepentingan di Indonesia ini kan masih bersifat umum, jadi masih cair begitu. Kemudian kalau semisal memilih salah satu antara kelompok kepentingan Indonesia ataupun Amerika ini, aku sendiri lebih memilih Amerika. Mengapa Amerika? Karena di Amerika ini kan kelompok kepentingannya sudah terstruktur sedemikian rupa. Kemudian apabila mereka ingin memberikan pendapat ataupun masukan kepada negara, sudah lebih jelas begitu. Kalau di Indonesia kan untuk memberikan pendapat ataupun masukan kepada negara kan kelompok kepentingan ini kan masih ambigu begitu. Paling begitu, Git. Terima kasih. Oke, sama-sama Noval. Terima kasih juga atas penjelasannya. Jadi Noval ini lebih memilih Amerika Serikat, sama kayak Yuyun, tapi setuju juga sama pendapatnya Rafif tadi, yang di masing-masing negara itu pasti interest grupnya memiliki ciri-ciri dan coraknya sendiri gitu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang terakhir ya, yaitu proses lobbying mana yang menurut kalian itu jauh lebih efektif di Amerika atau di Indonesia? Silakan, siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Aku kayak mau berpendapat lebih dahulu deh, tentang proses lobbying di AS sama Indonesia. Nah, mungkin aku bakalan ngasih tahu dulu proses lobbying di Amerika Serikat itu gimana. Proses lobby di Amerika Serikat itu biasanya menggambarkan aktivitas berbayar di mana kelompok kepentingan khusus mempekerjakan kayak pendukung profesional gitu, kayak misalnya pengacara atau bahkan organisasi pelobi gitu. Nah, untuk memperdebatkan undang-undang khusus dalam badan pembuatan keputusan seperti Kongres Amerika Serikat. Nah, dan di Amerika Serikat sendiri ada biasanya lobbying ini ada beberapa jenis kan. Nah, biasanya yang dipakai itu direct lobbying. Ada beberapa jenis yang sering dipakai. Yang pertama itu kayak direct lobbying. Nah, direct lobbying ini tuh lobby secara langsung gitu kepada anggota Kongres atau para pejabat pemerintah. Nah, biasanya pelobi secara rutin kayak bertemu dengan anggota Kongres untuk menyampaikan informasi sesuai dengan bidang kepentingan mereka. Nah, yang kedua itu proses lobbyingnya dengan lewat proses dengar pendapat untuk mendapatkan masukan dari anggota Kongres gitu. Jadi dalam kesempatan yang seperti ini, para pelobi biasanya memanfaatkannya untuk menyampaikan informasi atau pesan sesuai dengan tujuan kelompok kepentingan mereka. Nah, yang ketiga itu ada cara lain biar kelompok kepentingan mereka tuh membangun kerjasama dengan kelompok kepentingan lain. Nah, biasanya model kayak gini tuh lebih efektif jika di antara anggota koalisi tersebut memang memiliki kepentingan atau persepsi yang sama. Nah, kalau misalnya lobbying di Amerika Serikat sendiri itu kan emang bener apa kata Bima udah, dan kata Bima dan kata Yunita juga emang udah ada undang-undangnya gitu, terstruktur juga.
Nah, undang-undang itu kalau nggak salah namanya Pengungkapan Lobi tahun 1995. Nah, ini tuh menetapkan siapa yang dapat dan tidak dapat lobby dan mengharuskan pelobi dan kelompok kepentingan itu sendiri untuk mendaftar pada pemerintah federal. Nah, dan juga ada Dance Leadership and Open Government Act tahun 2007 di mana undang-undang ini akan semakin meningkatkan pembatasan pada lobbying. Nah, dalam undang-undang ini juga lobby harus mengungkapkan rinci tentang pengeluaran untuk aktivitas lobby, termasuk siapa yang di lobby dan rincian tagihan kayak apa ya, seperti hadiah atau dana gitu. Nah, selain itu juga di Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama, beliau mengeluarkan perintah eksekutif nomor 13490 di mana itu tuh melarang orang yang ditunjuk di cabang eksekutif untuk menerima hadiah dari pelobi dan melarang mereka untuk berpartisipasi dalam suatu masalah, termasuk penyusunan kontrak atau suatu peraturan. Nah, pemerintah federal dan negara bagian juga melarang aktivitas tertentu seperti memberikan hadiah kepada anggota Kongres dan memberi kompensasi kepada pelobi gitu. Nah, dan di Amerika Serikat juga karena udah ada undang-undang, kalau misalnya melanggar akan diberikan sanksi yaitu baik berupa denda, dilarang lobby lagi ataupun dijatuhi hukuman penjara seperti itu. Nah, sedangkan proses lobbying di Indonesia itu dari yang aku tahu tuh prosesnya lebih apa ya, peraturannya belum ada kejelasan gitu mengenai lobbying di Indonesia. Nah, pas lobbying di Indonesia biasanya emang lebih mengalir benar, dan di Indonesia proses lobbying dalam praktiknya masih belum memadai juga. Dengan demikian, emang kalau dilihat dari proses lobbying di Indonesia masih kurang transparan juga. Nah, kalau misalnya disuruh milih proses lobbying Amerika Serikat atau proses lobbying Indonesia, aku bakal milih proses lobbying di Amerika Serikat karena emang lobbying di Amerika Serikat ini udah jelas ada peraturannya yang mengatur lobbying Amerika Serikat gitu, sehingga dengan banyaknya kegiatan yang dilarang dalam lobbying ini dapat mencegah tuduhan kayak pembelian suara atau istilahnya apa ya, menjerat anggota Kongres gitu kayak gitulah, dan juga adanya transparansi yang emang membuat pelobi berpikir dua kali untuk menerima donor dan yang kontroversial gitu. Dan ada sanksi juga kan tadi, seperti itu sih. Menurut aku kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin atau mengoreksi. Terima kasih. Oke, terima kasih Salwa atas penjelasan dan jawabannya. Jadi Salwa lebih memilih proses lobbying di Amerika Serikat yang jauh lebih efektif gitu ya dibandingkan di Indonesia. Terus aku mau dengar pendapatnya Yulis dong untuk pertanyaan nomor 3 ini. Setuju nggak sama Salwa gitu? Oke, sebelumnya mohon maaf ya nggak bisa on cam sebab ada gangguan sinyal tadi. Ya, melanjutkan diskusi ini, saya setuju dengan pernyataan Salwa tadi bahwa proses lobbying di Amerika Serikat itu jauh lebih efektif daripada yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebelumnya menambahkan Salwa tadi, baiknya saya melengkapi sedikit penjelasan tentang gimana sih proses lobbying di Indonesia. Nah, dari yang beberapa sumber yang aku baca, kelompok kepentingan di Indonesia tuh banyak juga yang ditemui melakukan proses lobbying, direct lobbying atau dilakukan secara langsung kepada pejabat pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Nah, dalam prosesnya ini harus menempuh beberapa langkah. Yang pertama, tahap pengidentifikasian dan pengagendaan masalah, yang mana masyarakat ataupun kelompok kepentingan menyampaikan kebutuhan dan masalah-masalah yang sedang dihadapi kepada pemerintah. Kemudian hasil identifikasi tersebut menjadi sejumlah isu strategis yang harus direspons oleh pemerintah, oleh pembuat kebijakan. Langkah kedua yaitu perumusan atau formulasi, di mana kelompok kepentingan memberikan opini, masukan, kritik terhadap rancangan kebijakan. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan melalui penelitian, melalui diskusi atau lokal karya ataupun seminar, melalui pengajuan usul inisiatif yang diajukan melalui 3 jalur, yaitu jalur Presiden, DPR, dan DPD, serta melalui perancangan terhadap suatu rancangan kebijakan.
Kemudian langkah yang ketiga adalah pembahasan rancangan kebijakan, di mana kelompok kepentingan memberikan informasi yang relevan, mereka terlibat atau dilibatkan secara langsung dalam rangkaian pembahasan kebijakan tersebut, serta memberi dukungan ataupun penolakan melalui media yang telah disediakan. Nah, bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh kelompok kepentingan adalah dapat berupa dalam bentuk media tatap muka, baik itu yang disediakan oleh DPR dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, ataupun atas keinginan masyarakat itu sendiri berupa audiensi. Kemudian dapat juga disampaikan dalam bentuk RUU alternatif, dapat juga melalui media cetak seperti membuat opini dalam sebuah artikel, jumpa pers, wawancara, pernyataan-pernyataan, ataupun tajuk berita yang dimuat dalam surat kabar ataupun majalah. Kemudian dapat pula disampaikan melalui media elektronik seperti membuat dialog dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan relevan. Dapat juga melalui partisipasi melalui jaringan kelembagaan, serta dapat dilakukan juga melalui diskusi lokakarya ataupun seminar. Langkah keempat adalah pelaksanaan kebijakan, di mana masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan itu. Selanjutnya, langkah kelima adalah evaluasi. Yakni kelompok kepentingan dapat memberikan masukan ataupun kritik terhadap kebijakan yang dibuat itu. Nah, namun dalam praktiknya di Indonesia sendiri proses lobbying ini masih seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman, masih belum memadai dan tidak sesuai dengan harapan. Artinya banyak terjadi permasalahan dalam proses lobbying ini, seperti pemerintah belum memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok kepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial dan partisipasi dalam kegiatan pemerintah. Yang kedua, belum ada pedoman mekanisme hubungan kemitraan dan sinergi antara masyarakat ataupun kelompok kepentingan dengan legislatif sebagai pembuat kebijakan dalam penyaluran aspirasi ataupun tuntutan terhadap kinerja pemerintah. Nah, hal tersebut membuat kinerja pemerintah itu cenderung tidak peka terhadap kepentingan publik. Permasalahan yang ketiga adalah sebagian besar kelompok kepentingan masih memiliki sumber daya manusia, kelembagaan, ataupun landasan hukum yang belum memadai, serta kurang mandiri, dalam artian mereka bekerja sesuai siapa yang mensponsori. Permasalahan yang keempat adalah banyak kelompok kepentingan yang tidak kredibel, sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara resmi. Kemudian kurangnya komunikasi di antara kelompok kepentingan itu dan pihak yang dilobi, sehingga menimbulkan duplikasi ataupun muncul ego kepentingan dari masing-masing pihak. Nah, selain itu di Indonesia sendiri pelaksanaannya kurang transparan, kurang adanya transparansi. Hal inilah yang memicu maraknya pelanggaran. Namun, karena memang birokrasi pemerintahan Indonesia yang bisa dibilang saat ini melemah, mampu memunculkan kemungkinan pelanggaran yang terjadi itu dapat tertutupi selagi yang melakukan pelanggaran dalam lobbying ini mampu memengaruhi pihak yang mempunyai kuasa penuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal tersebutlah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia tersebutlah yang membuat mengapa Amerika Serikat dikatakan jauh lebih efektif. Mungkin seperti itu dulu dari aku. Makasih. Oke, sama-sama Yulis. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi Salwa udah jelasin tentang proses lobbying di Amerika Serikat lengkap banget, sampai tadi nyebutin undang-undangnya juga. Terus Yulisnya melengkapi dengan proses lobbying di Indonesia serta permasalahan yang dihadapi, sehingga membuat lobbying di Indonesia itu tidak efektif gitu ya, kurang efektif gitu dibandingkan proses lobbying di Amerika Serikat. Oke, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir ya dari diskusi kita pada hari ini. Dan saya akan menyimpulkan beberapa poin penting dari diskusi kita tadi. Yang pertama itu dari penjelasan Tawang dan Balia yang disampaikan oleh Noval tadi. Jadi kita bisa tahu bahwa baik interest group di Amerika Serikat maupun di Indonesia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Dan dari situ kita bisa lihat tuh bahwa model interest group Amerika itu bisa dibilang lebih baik dan lebih efektif gitu dibandingkan di Indonesia, karena
tadi sudah disebutkan secara lengkap oleh teman-teman, di Amerika itu interest group-nya lebih bersifat terstruktur, terus memiliki aturan atau undang-undang sendiri gitu. Jadi dia ada jaminan konstitusinya gitu, nggak asal-asalan ya kan. Nah, hal itu bisa memberikan masukan terhadap pemerintah dengan lebih jelas gitu, lebih terarah, dan ada prinsip transparansi juga. Dan nantinya si pemerintah itu juga bisa lebih tahu akan kelompok kepentingan mana nih yang memberikan kritiknya gitu, yang menyampaikan usul. Jadi pemerintahnya juga kenal dengan interest group-nya gitu, nggak sembarangan. Terus kemudian dari apa yang disampaikan Salwa dan Yulis tadi, model interest group di Amerika itu, ya saya juga setuju, memang lebih efektif dibanding Indonesia ya, khususnya dalam proses lobbying. Karena proses lobbying di Indo itu tidak lebih transparan dan tidak dapat terrealisasi dengan semestinya dibandingkan di Amerika Serikat. Dan oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara ya, penghujung diskusi. Semoga apa yang telah kita diskusikan bersama, kita bisa menjadi lebih tahu dan paham gitu akan kelompok kepentingan di Amerika Serikat dan bagaimana itu mempengaruhi perpolitikan yang ada di Amerika Serikat itu sendiri gitu. Kita juga belajar kelompok kepentingan di Indonesia juga kan, lumayan. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam memimpin diskusi ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga pada teman-teman semuanya yang mau berpartisipasi dalam diskusi kita pada sore hari ini. Banyak wawasan dan ilmu baru yang saya dapatkan dari teman-teman sekalian. Oke, dengan ini saya tutup diskusi kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menjalani aktivitas masing-masing. Sore, makasih semuanya. Terima kasih guys.